Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan membahas sedikit beberapa hal masalah kejiwaan. Nah, masalah kejiwaan ini yang dihadapi seseorang itu sering mendapat reaksi negatif dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Iya nggak sih? Karena hal ini itu disebabkan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa, tradisi dan budaya yang menghubungkan kasus gangguan jiwa dengan kepercayaan masyarakat setempat, yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak terbuka dengan penjelasan-penjelasan yang lebih ilmiah dan malah memilih untuk mengenyampingkan perawatan medis dan psikiatris terhadap gangguan jiwa. Sebenarnya pandangan Islam tentang gangguan jiwa tidak jauh berbeda kok dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana kesehatan mental dalam perspektif agama Islam. Oke teman-teman, mari kita bahas kesehatan mental perspektif agama Islam. Istilah kesehatan mental sendiri diambil dari konsep mental hygiene. Kata mental diambil dari bahasa Yunani, pengertiannya sama dengan psyche dalam bahasa Latin yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi, istilah mental hygiene dimaknakan sebagai kesehatan mental atau jiwa yang dinamis, bukan statis, karena menunjukkan adanya usaha peningkatan. Kemudian Profesor Dr. Zakia Darajat mendefinisikan kesehatan mental dengan beberapa pengertian. Bisa diartikan sebagai terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa. Atau juga bisa diartikan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan juga masyarakat serta lingkungan di mana ia hidup. Kemudian kesehatan mental juga bisa diartikan pengetahuan atau perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan untuk diri sendiri dan orang lain, serta dapat terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Kemudian juga bisa diartikan sebagai terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Nah, sementara itu menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya yang berjudul Psikologi Agama, bahwa kesehatan mental itu merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Juga upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sesuai dengan pengertian Islam juga ditinjau dari bahasanya dan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian diantaranya ya. Salam yang berarti damai, aslama yang berarti menyerah, istaslama mustaslimun yang artinya penyerahan total kepada Allah. Kemudian salimun yang artinya bersih dan suci, dan salamun yang berarti selamat dan sejahtera. Dan kemudian kita hubungkan dengan pengertian Islam bahwa kesehatan mental dari sisi perspektif Islam merupakan suatu kemampuan diri seorang individu dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri sendiri, orang lain maupun lingkungan secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai orang Islam tentunya. Baik teman-teman, mungkin pembahasan kita sampai di sini terlebih dahulu. Besok kita akan melanjutkan tentang ilmu kesehatan jiwa dalam Islam. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.